Halo, kalian sedang mendengarkan podcast Ibu dan Anak. Bersama saya Fitri. Dan saya Kiki. Halo Nggak apa-apa Kiki. sih. Hai, Bu. Jadi gini nih, Ma. Jadi gimana nih? Kita ngomongin apa nih hari ini? Kita ngomongin tentang, kan kita wanita-wanita perkasa ya, Ma. Yang sering bepergian sendiri. Soalnya teman-teman Ki suka nanya gini, Ma. Kok Mama kan sering kesini ya? Terus teman-teman Ki suka nanya, nyokap lu kesini sama siapa? Terus Ki bilang, ya sendirian aja. Terus pada yang, hah? Sendiri? Kok berani gitu? Terus Ki mikir, ya Mama kan alhamdulillah sih sehat ya, terus masih di usia yang masih bisa jalan sendiri, belum terlalu gitu. Tua gitu ya. Masih berjiwa muda gitu ya. Terus Ki bingung, emangnya kayak wow banget gitu ya. Tapi Mama juga merasa kayak gitu Ki, dalam arti gini, kadang-kadang ngobrol sama orang tuanya teman anak timnya Mama itu kan, orang tuanya kan ada yang seumuran Mama lah gitu. Berarti Mama udah tua banget ya, anaknya aja udah jadi tim Mama. jadi mereka tuh juga heran kok Mama pergi sendirian. Mereka gender tuh masih kuat gitu. Jadi kalau bapaknya yang pergi sendiri nggak apa-apa, kalau mamanya yang pergi sendiri aneh gitu. Iya. Masalah gender sih kata Mama sih itu ya. Jadi kalau cewek bepergian sendiri itu apalagi di usia yang udah di atas 40 itu agak aneh buat mereka untuk bepergian ini ya, bepergian ke luar negeri sendiri kayak gitu sih. Tapi kalau papanya cowok gitu bepergian ke luar negeri sendiri itu normal gitu. Jadi masalah gender aja kayaknya gitu ya. Iya. Ki juga kalau misalnya pulang ke Indonesia kan juga sendiri aja gitu kalau misalnya nggak ada teman. Iya. Terus pada nanyain, laki ke ntar balik lagi sama siapa? Sendiri. Terus pada yang hah gitu. Padahal kan ya nggak yang Ki nggak naik bus gitu ke Jerman gitu, nggak yang transit berapa kali juga gitu. Iya. Terus naik pesawat yang udah ya udah tahu arahnya kemana udah gitu. Tahu, tiketnya udah ada, kita nggak navigate sendiri pesawatnya. Iya, nggak nyopirin sendiri pesawat yang paling penting. Tapi emang udah biasa buat travel sendiri kan ya? Iya sih Ki, ya sama kayak Kiki lah. Kiki juga walaupun ikut rombongan kan, Kiki inget nggak waktu SMP dulu ada studi tour Singapura sendiri, terus ke Filipina yang jadi bermasalah sendiri. Iya. Jadi waktu itu pas Ki SMP gitu, Ki belum 12 tahun gitu, Ki masih 11 tahun. Terus Ki itu pertama kali Ki ke luar negeri sendiri, maksudnya nggak sama orang tanpa tua. orang tua ya. Dan programnya tuh dari sekolah emang liburan aja, bukan kayak study tour atau kayak gimana. Terus ya udah ikutan aja, dan kita masalahnya tuh berapa lama sebelumnya tuh harusnya ada kayak briefing gitu. Tapi kita nggak ikutan soalnya waktu itu nggak bisa. Terus pas lagi OTW dan mau ke sana, ya udah bekelin duit buat Kiki kan buat ya jajan aja atau apa gitu. Cuman dikit aja gitu. Terus Ki habis itu pas lagi di bus OTW ke bandara di Jakarta, bukan Jakarta sih, Tangerang. Ki ngelihat ternyata kita dikasih makannya cuman breakfast doang. Lunch sama dinner kita harus nyari sendiri, harus makan sendiri gitu. Terus Ki kayak, oh my god, duit Kiki cukup gak ya? Nah pertama itu udah mental breakdown di bus Kiki OTW ke bandara. Nah udah sana tuh udah landing pertama di Filipina. Nah nyampe Filipina ternyata ada kebijakan katanya untuk menghindari trafficking. Trafficking, penculikan anak. Jadinya anak yang di bawah usia 15 tahun harus didampingi sama orang tua. Nggak ada yang ngasih tahu kita tentang itu kan dari turnya, dari sekolah kayak gimana.
Gimana nih, terus Ki nggak bareng sama orang tua, terus kalau misalnya nggak bareng sama orang tua untuk keluar dari bandara itu, untuk lewat imigrasi kita harus bayar Ki lupa berapa ribu peso, mungkin 3 ribuan, pokoknya hampir setengah juta rupiah kali ya, itu buat denda itu. Terus Ki udah yang oke, Ki asalnya mikir masih yang oke, mungkin masih bisa diselamatin oleh kedutaan, oleh travelnya atau gimana, ada yang bertanggung jawab lah. Ternyata enggak, ternyata anaknya harus bayar sendiri gitu. Anak-anak kita yang di bawah 15 tahun dan tanpa orang tua harus bayar duit sendiri, sedangkan Kiki juga situasinya pertama Ki nggak tahu Ki duit makan siang dan makan malam tuh harus sendiri. Terus kedua Ki harus bayar buat duit ngelewatin imigrasi itu. Itu udah nyampe Filipina udah kayak Ki mikirnya bukan untuk senang-senang liburan lagi. Ki mikirnya aduh besok Ki makan gimana ya. Aduh, itu usia 11 tahun. Terus keselnya lagi Ki travelnya tuh jadwalnya kan pertama Filipina, terus habis itu kayak ke Hong Kong, Macau, terus balik lagi Filipina lagi. Nah, Kena lagi. kena lagi. Nah, tapi yang kena Kiki doang yang kena lagi. Kiki dan jadinya teman Kiki yang asalnya Kiki ngikut, teman Kiki kan dia bareng sama kakek neneknya. Kakek neneknya itu kan bisa dibilang walinya gitu ya. Nggak Tetap aja acceptable ya. juga. Tetap aja dibilangnya harus denda gitu, soalnya bukan orang tua sendiri. Wah, itu kayak first time. Itu sih. Jadi itu nggak yang benar-benar traveling sendiri, tapi konteksnya tetap Nggak aja sama Mi, orang against the tua di world. bawah usia, ya di bawah 17 tahun ya. Iya. Tapi itu juga pengalaman buat mama sih ngelepas Kiki, dalam arti kadang-kadang kan kita nggak tahu ya, mama pikirnya semuanya sudah teratur gitu. Terus di pesannya kita kan sesuai dengan ini ya Ki ya, dengan aturan ya, nggak boleh bawa duit banyak-banyak karena nanti ini anaknya semuanya udah masuk dalam package. Ya udah, mama bekelin Kiki cuma sekedar untuk jajan, untuk belanja atau apa gitu kan. Terus ternyata nggak seperti itu, jadi nggak ngerti juga sih. Pengalaman itu mungkin deg-degan Kiki dengan deg-degan mama di Indonesianya tuh sama kali ya waktu Dan itu, dulu susah gila-gilaan. komunikasi juga, soalnya Betul. kan wifi belum di mana-mana, belum pakai Iya. smartphone, masih Iya, HP yang betul. cuman SMS-an tapi roaming gitu. Iya. Dan pulsa juga nggak beli pulsa buat Ki ke luar negeri, itu yang paling wah. Betul. Jadi Jadi cuman SMS doang. iya, jadinya mama sampai waktu itu sama papa sampai kontak temen papa yang di Filipina kan, di Manila, Tita Ampi, supaya bantuin Kiki just in case kalau ada apa-apa. Terus mama sampai kontak guru Kiki, pokoknya kalau ada kebutuhan tolong saya dipinjamkan uang, karena waktu itu pesennya seperti waduh itu udah Iya. Kiki yang melakukan perjalanan, yang deg-degan tuh mama yang paling deg-degan. Iya sih. Tapi Ki di sana bukan deg-degan gimana, tapi lebih ke survival. Survival. Kalau mau inget nggak pertama kali mau traveling sendiri gitu? Kalau traveling sendiri masih di dalam negeri sih, mama waktu itu kelas 1 SMP ya. Jadi dari mama ikut Jambore Nasional itu Pramuka kan. Ke Jakarta kan bareng rombongan. Nah, pas pulangnya mama extend di Jakarta, baliknya sendiri naik pesawat. The first time naik pesawat kelas 1 SMP. Waktu itu pesawat tuh masih barang sangat mewah lah gitu ya. Kind of present ya untuk mama dari Madang waktu itu, ngasih pokoknya tiket pesawat untuk pulang naik pesawat sendiri. Nah, naik pesawat sendiri pertama kali banget. Tapi mama SMP juga ya? SMP kelas 1. Berapa? Kelas 1. Wow, big step juga. Maksudnya mama kan ini kalau di Padang kan ngomongnya bahasa Minang kan ya. Terus habis itu ke sana orang-orang ngomong bahasa Indonesia, mungkin mau belum fasih juga gitu kan. Ya, untungnya bahasa Padang sama bahasa Indonesia ya masih oke-oke lah Mirip-mirip gitu. lah. Masih mirip-mirip lah gitu. Ya, cuman kagok aja kemana, cengok kan. Waktu anak SMP kan masih nggak tahu nanya-nanya kemana. Dan waktu itu nggak ada juga, mestinya kan anak di bawah umur dititipin ke ini ya,
Tapi itu nggak tahu waktu itu, jadi ya jalan aja, celung aja sendiri. Abis itu nggak pakai ngomong lagi di Padang. Padang keluar dari bandara juga celung aja sendiri keluar dari airportnya. Waktu itu airport masih belum, airport Minangkabau masih deket, nggak terlalu jauh dari rumah. Terus dari airport Kiki tahu nggak mama ke rumah naik apa? Naik angkot. Tar, kan jauh. Oh, airportnya kecil, jadi nggak jauh jalan keluar dari airport, ambil tasnya, kopernya, terus nenteng koper, naik angkot aja pulang. Tahu-tahu udah nongol di rumah. Wah, tapi mau ngapain extend di Jakarta? Mau jalan-jalan sendiri atau ada Iya. saudara? Sekali pertama kali dari Padang ke Jakarta kan, terus sama ini omnya mama, adanya papa kan ya, waktu itu ya papanya ke mama kan baru meninggal setahun sebelumnya lah, atau ya sekitar setahun sebelumnya. Terus a kind of present gitu ya, maksudnya udah ke Jakarta, jadi habis itu pas liburan disambung dengan liburan sekolah yang cukup lama, jadi disuruh liburan, terus liburan lebaran gitu, disuruh liburan dulu extend di Jakarta, jadi diajak main di Jakarta kayak gitu. Lumayan lama, 1 bulanan kira-kira gitu di Jakarta. Itu pertama kali sih. Yang kalau keluar negeri pertama kali sendiri itu waktu pindah ngebawa Kiki ke New Zealand. Kiki umur 2 tahun waktu itu, 2 tahun lebih sedikit. 2 tahun lebih sedikit, membawa anak kecil naik pesawat sendiri ke luar negeri. Pesawatnya pakai transit juga di Brisbane waktu itu. Brisbane. Cuma transit sekali ya? Transit sekali. Tapi mama bahasa Inggrisnya kan belum lancar waktu itu, Ki. Ya enggak, kalau apa ya, dengar orang bicara sedikit-sedikit ngerti gitu ya. Tapi kalau dengar orang native ngomong ya bleng aja nggak ngerti. Terus mau ngomong juga kayak bingung gitu ya. Terus bawa anak kecil lagi kan. Padahal kan ada priority kan kalau bawa anak kecil tuh duluan. Cuman karena orang yang ngomong apa, nggak ngerti gitu apa gitu. Jadinya mama masih nenteng anak kecil gitu, masih nenteng Kiki kan tidur, kalau ini ya kebangun terus baru bisa jalan, nggak bawa stroller, Kiki nggak bawa. Nggak ada stroller gitu. Nggak ada strollernya gitu. Karena waktu itu dari Indonesia kan nggak bawa stroller. Jadi either Kiki jalan atau mama gendong. Wow, perkasa Dan itu sekali. mama pindahan gitu, nggak cuma buat visit kan? Betul, pindahan dengan barang bawaan. Tapi yang ini juga sih, kadang-kadang kalau kita ada saudara yang bepergian tuh kita juga harus mikir juga sih ya, bagaimana dia bepergian, bawaannya bagaimana. Kadang-kadang kalau di Indonesia itu karena sayang sama saudara gitu, jadi dibekelin makanan, dibekelinnya tuh di airport. Pada saat koper udah masuk, nggak dibawa gimana gitu. Itu, tapi itu kehidupan di Indonesia sih. Jadi maksud mama, mereka bukan karena pengen ngerepotin, enggak, tapi karena mereka sayang. Mereka pengen ngebekelin, menunjukkan rasa sayang, perhatian, care-nya gitu. Jadi ngasih mama makanan, udah di airport, udah deket mau naik pesawat. Padahal mama bawa anak kecil nih, gendong satu, udah bawa ransel satu untuk keperluan Kiki di pesawat selama perjalanan. Imagine that. Mama lagi badannya kecil gitu sendiri. Nah, gendong anak, nggak ada stroller gitu, stroller nggak ada ini ya, cuman digendong atau Kiki jalan. Untung Ki nggak rewel banget, atau rewel. Iya tuh harus. Kiki nggak rewel. Anak mama satu ini baik banget sejak dalam kandungan. Cie. Jadi pas sudah mau naik pesawat, Kiki udah tertidur, udah langsung nggak lama begitu udah take off, mama berusaha supaya kuping Kiki terlindung, terus habis itu Kiki tidur ya, cuman ya itu namanya pertama kali ke luar negeri sendiri bawa anak, mama jadi kan nggak bisa tidur,
nggak istirahat. Jadi nyampe di sana tuh capeknya luar biasa sih. Iya. Gitu. Hmm. Iya, papa nggak jemput mama, harusnya papa jemput mama ya. Iya nih papa nih gimana? Jadi waktu itu situasinya papanya Kiki tuh udah di New Zealand duluan, lagi kuliah, lagi studi apa ya S3 gitu di Selandia Iya. Baru. Terus setahun kemudian ya kita nyusul gitu ya. 6 bulan kemudian, 6 bulan kemudian kita nyusul. Mm-mm. Kita Soalnya awalnya nyusul. mau ada kerjaan di Bandung ya, Jakarta. Di Bandung, mama ada kerjaan di Bandung. Tadinya nggak akan menyusul, tapi karena situasi ya, krisis ekonomi tahun berapa itu, 99 waktu itu ya, 98 kind of 98 Ki 98. pergi. Nah, 98 97 98 lah gitu. Jadinya mama menyusul papa karena ya lucu aja ya, jarak jauh tuh, berjauh-jauhan gitu, kasihan Kikinya gitu. Tapi seru ya, kehidupan di sana seru. Nanti mungkin kita ada satu sesi sendiri untuk kehidupan di New Zealand ya. Kehidupan merantau gitu Merantau, ya. Keluarga merantau. Terus habis itu sih begitu balik ke Indonesia, udah mama kerja lagi di Indonesia. Habis itu udah bepergian ke luar negeri sendiri, ya udah aja gitu. Kalau mama sih yang paling seru itu waktu pergi sendiri ke negeri yang nggak berbahasa Inggris. Itu seru. Pertama kali mama ke Jepang pakai bahasa Tarzan. Oh iya. Apalagi kan gimana caranya itu mau mendarat kemana? Ya mama tugas ya dinas ke Nagoya. Nagoya itu bukan kota besar sih, bukan kayak Tokyo atau Kyoto atau Osaka yang Tokyo atau Osaka kan kotanya besar gitu ya. Jadi bandaranya juga banyak orang yang bisa berbahasa Inggris di situ gitu. Banyak orang asing lah gitu. Banyak orang asing gitu. Tapi kalau di Nagoya tuh sebenarnya Toyota City kan di situ, tapi entah kenapa kotanya nggak terlalu besar banget. Terus nyari orang yang berbahasa Inggris misalnya di stasiun keretanya itu nggak terlalu banyak gitu. Terus bahasanya itu tulisan-tulisannya itu nggak bisa dibaca gitu, nggak bunyi kalau mau membacanya. Iya. Mama nggak bisa bahasa Jepang. Nggak bisa sama sekali. Dulu bukannya udah ada smartphone gitu, mau bisa kayak ngefoto terus tahu terjemahan. Belum sampai segitunya. Belum sampai segitu. Jadi ya gitu deh, pakai bahasa ya sedikit campuran ya. Di airport masih ada yang bisa berbahasa ini. Terus dari berbahasa Inggris. Dari airport itu ke stasiun keretanya itu membeli tiket itu yang mulai kesulitan itu. Beli tiket kereta untuk menuju ke hotel itu mulai kesulitan. Gitu. Naik keretanya aja udah bingung bukan sih? Iya, naik keretanya juga. Sebenarnya pertunjuknya tuh bagus, cuman nggak bunyi aja dibaca. Jadi makanya jadi nggak ngerti. Kalau misalnya bunyi dibaca kan masih bisa. Nah itu. Nggak bisa membunyikannya itu Ki gitu. Kalau misalnya bahasa Spanyol ada tulisannya gitu kan, kita masih membaca masih berbunyi kan. Kalau bahasa Jepang ada tulisannya itu membacanya gimana? Bacanya aja bingung gitu ya. Betul. Terus sistem hurufnya aja ada 3 yang setahu Kiki. Iya, ada kanji yang tua sekali gitu. Tapi serunya di situ. Apalagi kalau misalnya ke Jepang kan orangnya baik-baik, walaupun bahasa ya Tarzan orangnya baik-baik sih gitu. Menyenangkan kalau ke sana. Kalau Kiki pertama kali sendiri kapan tuh? Ke luar negeri yang bener-bener sendiri. Ke ini ya, ke Jerman. Enggak pernah. Ya, Jerman juga kan awal pertama kali datang kan sama rombongan. Sama rombongannya juga ya. Tapi kalau bener-bener sendiri kayaknya nggak pernah. Pernah kayak ikutan kayak rombongan, tapi habis itu kayak misah sendiri kayak gitu sih pernah. Kayak waktu itu Ki pernah ikutan tour yang Ki ke Skandinavia itu. Terus nah kalau misalnya ikutan tour itu tuh sebenarnya dia
karena buat student gitu, jadinya dikasih price range-nya lumayan rendah. Jadinya harganya udah termasuk sama penginapan sama transport ke sananya. Tapi transport dalam kotanya sendiri sih enggak gitu, harus ya ekspor sendiri kayak gitu. Tapi ada tawaran untuk semacam kayak tur di kota. Terus waktu itu terpisah kan dari terpisah tripnya. dari tripnya. Itu jadi dia bayar lagi. Terus Ki mikir, tapi Ki udah research gitu kan waktu itu ke Oslo, terus pernah ke Copenhagen juga. Nah yang di Oslo itu yang menarik tuh bukan tengah kotanya, dalam kotanya, tapi yang menarik tuh kayak museum-museumnya. Terus jadinya Ki mikir, oh daripada Ki ikutan tur terus ntar di sana juga nyampainya jam berapa, Ki punya duit, bukan duit, punya waktu cuman dikit nih, limited nih. Ki pengennya ke museum, Ki nggak mau ikutan tur dulu sebelum ke museum, soalnya siapa tahu museumnya udah tutup. Eropa apalagi Skandinavia itu tutupnya jam 5 udah pada tutup, jam 4 jam 5 udah pada tutup. Ya udah Ki jadi prioritasin ke museum gitu, ke museum Viking kayak gitu, ngeliat mayat-mayat bukan pesawat perahu Viking zaman dulu, itu keren banget sih. Habis itu pas Kiki mau balik lagi, Kiki kan kayak ke daerah istana gitu ya, terus ada yang nyamperin Kiki. Ki belum cerita ini nih ke Mama nih. Mama udah deg-degan, tapi Ki masih di sini kok, Mama masih hidup, tenang. Ada yang nyamperin Kiki, terus awalnya dia kayak yang minta tolong fotoin, terus Ki kayak oke, Ki kayak fotoin, terus Ki ngeliat sekitar juga. Kalau misalnya sekitar Ki nggak ada orang, Ki kayak sorry, Ki pura-pura nggak tahu aja atau gimana gitu. Ki ngeliat ada orang, jadi Ki masih kayak oke, ya udah Ki ladenin. Terus dia ngajak ngobrol. Ki kayak yang sambil Ki masih aware gitu sama sekitar, kayak Ki ngobrol-ngobrol. Terus dia nanya misalnya kayak Ki dari mana. Dia nanyanya awalnya kayak cuman basa-basi, tapi lama-lama rada personal. Dia nanya kayak nomor HP-nya berapa, Ki nggak ngasih. Terus Ki pura-pura kayak, aduh maaf ya lagi nggak aktif sama HP. Punya social account nggak, Instagram atau apa? Aduh maaf ya lagi nggak aktif sosial media gitu. Terus dia bilang dia kayak punya agent tour gitu. Terus dia ngeliatin Instagramnya, ini nih kita tour ke Norwegia kayak gitu, ke tempat-tempat yang menarik gitu loh, yang tempat-tempat yang jurang-jurang, fjord kayak gitu-gitu. Terus Ki kayak oke gitu. Ki udah pakai kamera gitu di luar, ya udah Ki foto pakai kamera aja, bilang oke, mungkin nanti Ki follow, kayak gitu aja. Terus habis itu Ki yang maaf ya mau ketemu sama teman-teman nih, bentar lagi udah mau ngumpul, teman-teman saya ada di sana. Mau di ini nggak, diantar nggak? Terus Ki bilang nggak apa-apa, nggak usah. Terus katanya kita satu arah kok. Terus Ki kayak yang oke, kalau misalnya arahnya udah ke arah yang sepi, Ki nggak mau. Tapi kalau misalnya arahnya masih yang rame banyak orang, oke deh. Terus ya udah akhirnya Ki dianterin. Terus akhirnya ya udah kita berpisah kayak gitu. Terus Ki kayak alhamdulillah, berarti dia mudah-mudahan dia bukan orang yang aneh-aneh gitu. Dia cuma yang purely cuma mau get to know someone aja gitu. Alhamdulillah nggak terjadi apa-apa gitu. Kalau mau pernah disamperin kayak gitu nggak, atau diikutin orang? Mama kan nggak ada yang benar-benar adventure yang ke tempat-tempat ini sendiri sih Ki. Paling kalau bepergian tuh juga dinas, terus ada udah tahu penginapan juga udah jelas cukup gitu ya. Udah jelas, tahu di mana nginap. Cuman dalam perjalanan aja, artinya dalam angkutan umumnya gitu kan. Kayak kalau di Jepang kan naik kereta, di Hong Kong juga Mama suka naik kereta aja gitu. Tapi yang adventure sendiri itu nggak ada sih gitu, jadi nggak ngalamin yang seperti itu gitu. Kalau yang adventure itu biasanya Mama selalu ada teman gitu, karena kalau sendiri Mama suka males sih, cengok gitu. Kalau misalnya kayak Kiki, kita adventure bareng kemana, hop in hop off di kereta, turun di mana aja, inget turun aja kayak gitu. Itu kalau ada teman sih. Kalau sendiri Mama nggak terlalu ini sih gitu. Tapi Mama nggak tahu sih, tapi kalau misalnya makin kesini kan makin banyak orang aneh-aneh ya. Jadi kalau bepergian sendiri itu sebaiknya sih kalau adventure sebaiknya sih ada teman sih ya. At least ada berdua lah, untuk kalau misalnya
saling ngingetin, saling ngasih tahu. Tapi kalau bepergian rame-rame juga nggak menyenangkan kan? Misalnya rombongan terlalu rame kan males ya gitu. Malesnya paling males kalau rombongan rame-rame nyari tempat makan. Ah, Nyari tempat betul. makan bisa setengah Bisa jam heboh. kayak katanya pengen yang khas ini, khas kota ini, terus kita kayak ke sana, aduh tapi price-nya terlalu tinggi gitu, mending kesini aja gitu atau apa. Aduh, kayak ngambil keputusan kayak gitu ya, hal kecil. Sedangkan kalau Ki sendiri ya udah Ki mungkin bekal atau Ki convenience store aja Kiki puas gitu. Iya, betul. Soalnya Ki bukan yang kesana buat kuliner juga, nggak ada duitnya juga. Gitu. Betul, kalau kalau bepergian lebih dari 3 orang sih itu udah 4 orang itu topnya lah. Kalau lebih dari 4 orang udah sulit lah gitu, udah susah. Iya. Kecuali kalau benar-benar misalnya lebih dari 4 orang, orangnya idenya sama semua, nggak ada yang terlalu dominan. Kalau ada yang dominan nggak lebih dari 1 orang gitu. Kalau yang dominan lebih dari 1 orang itu males ya gitu, kayaknya sih gitu. Ki ngerasa mama kayaknya orangnya nggak securigaan Kiki deh. Maksudnya Ki kalau ada orang baru nyamperin misalnya di bandara atau stasiun, Ki itu kayak langsung guards up gitu, kayak nggak mau ngeladenin aja gitu sering kalinya. Tapi waktu itu Ki inget pernah yang kita pertama kali ke Eropa itu, mama nggak pertama kali, Ki pertama kali. Kita lagi foto-foto pakai kamera DSLR gitu kan di bandara. Terus kita rada misah dari rombongan. Ada yang nyamperin tuh ibu-ibu gitu kan. Dia bilang, oh iya saya fotografer, mau inget nggak? Iya. Apa ya? Ingat? Iya saya fotografer, tapi dia fotonya nggak profesional dan dia megang kameranya juga nggak bener gitu. Terus kira rada, this person is a bit shady. I don't know, maksudnya Ki orangnya curigaan banget sih sama orang. Malah kalau di tempat umum dan orangnya rame, nyantai aja sih Ki. Sepanjang dia nggak ngajakin apa-apa dan nggak, ya kita nggak nerima makanan lah dari mereka gitu, makanan atau minuman pasti itu yang the most important things, jangan mau terima, jangan mau sharing gitu, karena kita nggak pernah tahu gitu. Tapi kalau bepergian di tempat-tempat rame, misalnya kayak kita kan pernah berdua ke castle apa di Jerman ya, ingat gak Ki? Itu juga kita lagi foto-foto, ada bapak-bapak yang juga nyamperin yang foto-foto, terus dia ngasih trik untuk ngambil foto tuh yang hasilnya bagus kan. Iya. Itu. Jadi ada sih, makanya mama bilang kalau bepergian sendiri nggak akan berani, tapi kalau bepergiannya berdua atau bertiga itu ada orang ngajakin ngobrol dengan ini yang sama, ya why not gitu. Kadang-kadang dia bisa ngasih trik-trik yang bagus untuk hasil foto yang lebih bagus, atau mungkin tempat yang lebih spot yang lebih enak untuk difoto, itu why not gitu. Dan kalau misalnya nggak rombongan juga, kita jadinya lebih bisa interaksi sama orang di sana. Betul. Orang sekitar, either orang traveler juga atau orang lokal gitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya bepergian rame, kita udah nggak bisa interaksi karena kita fokus dengan grup kita, kayak itu, sibuk dengan grup kita. Tapi kalau nggak ini, Kiki ingat juga kita pergi terus di kita makan kebab, restoran kebabnya juga ngajakin ngobrol, why not gitu, yang kayak gitu. Maksudnya ya oke aja gitu. Tapi kalau sendiri mama agak takut sih, kalau sendiri mama parno. Tergantung tempat juga sih. Betul. Kayak misalnya Ki waktu itu yang Ki ikutan tour, yang satu rombongan sama Kiki, ya Ki ngobrol terus ternyata kita ada mutual friend, atau ternyata kita tinggal di kota yang sama. Terus pernah waktu itu ketemu lagi di salah satu drugstore sini ya di DM. Terus kita kayak tukeran nomor HP, terus katanya, oh kalau misalnya saya ada butuh apa-apa, ntar saya minta tolong kamu butuh apa-apa, ntar minta tolong saya, kayak gitu. Terus dia masih kayak ngasih Happy New Year, malah jadi teman gitu. Terus atau enggak kalau nyari teman lagi tuh gampangnya kalau kita nginep di hostel sih. Mama udah bukan level hostel lagi ya. Kalau Ki kan masih remaja, enggak remaja juga, Ki masih muda. Jadi kalau hostel masih nyantai aja gitu ya. Di hostel juga enak untuk nyari teman sesama traveler gitu. Emang tujuannya hostel gitu sih ya. Ya,
ya kadang-kadang kan kita bisa tahu yang mana yang benar-benar traveler yang jadi ini, yang mana yang orang biasanya yang kita takut itu kan kalau kita sendiri terus orangnya lebih dari satu, terus ya walaupun gimana agak-agak takut juga sih gitu. Tapi yang paling baik sih bepergian kalau ke tempat-tempat yang baru atau apa, bukan hanya sekedar ngebolang itu ya jangan sendirilah, ada teman gitu supaya kalau ada apa-apa ada yang saling mengingatkan gitu. Tapi kalau dinas ya mau nggak mau sendiri, atau bepergian yang memang udah ada tujuan kayak mama ke tempat Kiki, janjian di mana udah tahu tujuannya, pergi sendiri ya why not gitu. Udah tahu mau pergi kemana, ke tujuannya apa, itu udah nggak masalah sih gitu. Gitu. Yo. Ki ada ini sih mah tips-tips untuk Apa travel tuh? sendiri terutama untuk perempuan ya. Apa tuh? Pertama ya kita harus aware sama lingkungan sekitar gitu. Betul. Kayak misalnya kalau ada gerak-gerik yang mencurigakan atau ada orang yang kayak ngeliatin kita terus, ngeliatinnya tapi dengan kelihatan kayak rada mencurigakan gitu, harus ini sih kita harus Iya, curiga harus gitu waspada, kan. hati-hati. Jangan pakai headset kata mama. Yang selalu mama ingatin. Iya, jangan panca indera kita tuh kayak dibikin Terblok. lumpuh gitu. Terblok. Jangan ngeblok panca indera. Headset sama penglihatan ya, itu yang kuping sama penglihatan, karena dari situ kita bisa aware dengan sekitar kita. Terus apa lagi? Terus kita juga harus kelihatan tough. Jangan kelihatan kayak Bengong. takut atau kita hilang atau bengong gitu. Terus jangan juga ini kita kelihatan kayak turis banget gitu loh. Misalnya ke Paris terus pakai dressnya yang kayak wah ini kelihatan banget gue turis gitu. Jangan. Sebisa mungkin dress like locals gitu. Terutama ke tempat-tempat yang rawan gitu kan, apalagi yang pickpocket kayak gimana. Soalnya kalau kita warga sana tuh kadang orang males untuk pickpocket, mereka nyarinya turis, soalnya tahu turis tuh duitnya banyak. Lebih gampang, lebih gampang juga. Iya. Terus kita harus kayak aware sama barang berharga kita pastinya. Kalau bisa barang berharga semputin deh kayak nenek remote control di dalam. Sempet-sempetin di dalam itu. Gitu. Sama jangan kasih personal information. Kayak misalnya social media account. Terus kita traveling sama, kalau misalnya kita sendiri jangan bilang kita sendiri sebisa mungkin gitu. Bilang iya ada yang nungguin kita di sana, atau ada yang nanya relationship status, bilang aja aku udah punya anak. Iya, daripada nanti ada orang yang nyamperin yang shady gitu ya gak sih? Ngeri. Terus ya yang obvious berusaha ke tempat yang ramai. Kalau bisa belajar sedikit bela diri, walaupun Ki kan nggak ikutan dulu karate, taekwondo, cuma sabuk putih doang ya, mentok. Sabuk putih doang. Tapi seenggaknya Ki tahu caranya, misalnya melintir tangan orang. Atau kayak untuk nendang, terutama untuk cewek ya, nendang di tempat-tempat yang penting, butuh nendang, yang penting, yang bisa membantu kita memiliki waktu untuk kabur lah gitu. Iya, dan tahu caranya lari lah, kabur lah, walaupun itu mungkin insting juga ya. Iya. Terus kalau bisa bawa sesuatu di tangan kita untuk senjata, walaupun nggak harus kayak cutter, pisau gitu, jangan ya, pistol gitu. Malah backfire ke kita sendiri nanti. Iya, misalnya kayak pulpen, apalagi ballpoint yang ceklek gitu, yang bisa di tap kayak gitu, itu bisa jadi senjata kita walaupun kecil, tapi kayak orang-orang tahu, kayak aware gitu kalau hey saya punya sesuatu di sini, jadi kalian jangan macam-macam sama saya, kayak gitu sih. Atau enggak kalau pepper spray di beberapa negara masalahnya rada ilegal ya. Kalau untuk nge-spray ke manusia, Ki dulu nggak tahu. Ki tahu ada teman Ki yang punya pepper spray di Jerman. Tapi Ki pernah dulu pas nyari-nyari tahu, katanya untuk ngenyemprot pepper spray ke manusia di Jerman tuh ilegal gitu. Jadinya Ki nggak tahu boleh bawa atau enggak. Walaupun untuk defensif.
Nah, iya. Nggak tahu sih kalau sekarang peraturannya gimana atau peraturan lengkapnya ada kayak pengecualian kayak gimana gitu. Tapi waktu itu Ki kan nyari pepper spray, kok nggak ada. Terus katanya peraturannya sih katanya soalnya nggak boleh ke manusia gitu. Nggak tahu deh. Sama kalau Ki sih suka kalau jalan selalu ngeliat bayangan. Kayak bayangannya kemana. Kalau misalnya ada orang yang terlalu deket sama kita langsung yang gitu, dodging gitu kemana gitu melipir ke kanan ke kiri kayak gitu gitu sih. Ada lagi mah mau tambahin atau pesan-pesan terutama untuk mama kan punya anak cuma satu nih ya, cewek lagi hobinya ngebolang. Kiki dari SD Kiki dari SD udah hobi ngebolang, mama tahu. I never told you about this, tapi waktu Ki SD kadang Ki suka kalau pulang ke rumah nggak lewat jalan langsung kan gang belok dikit masuk kompleks gitu ya. Dulu Ki suka melipir ke jalan raya dan terus Ki pikir-pikir lagi, aduh kalau Ki punya anak yang sifatnya kayak Kiki itu kayak pasti stres banget. Any tips kalau misalnya punya anak yang hobi ngebolang kayak gini? Ajarin bela diri aja. Cuman Iya mama sih. gagal ngajarin Kiki bela diri. Iya ya. Sabuk putih nggak maju-maju. Pusing mama juga. Belum punya Alasannya seragam terlalu lagi. banyak. Iya. Sama bekalin bahwa yang mama selalu ingatin kalau kita dalam perjalanan kita tuh harus panca indera kita tuh harus jalan terus nggak terblok. Jadi yang paling sering orang sekarang itu anak muda sekarang itu kalau dia sendiri justru dia ngeblok pendengaran gitu sehingga nggak aware kalau ada yang datang, kalau ada yang mendekati, jadi malah nggak aware gitu. Itu sebenarnya yang paling pantang kalau jalan sendiri adalah nyumpelin kuping. Itu paling pantang kalau bepergian sendiri. Ya maksudnya kalau kita bepergian sendiri jangan sampai kita nggak fokus sama sekeliling kita dan terutama jangan sampai pakai earphone. Kalau kita harus nerima telepon pakai earphone atau perlu nelpon pakai earphone, berhenti ya dulu. Berhenti dulu di suatu tempat yang safe baru baru pasang earphone. Kalau kita perlu mendengarkan sesuatu atau apa. Tapi kalau kita berjalan, kita bergerak, jangan sampai pakai earphone. Gitu, karena itu bahaya. Oke. Gitu sih. Baiklah, Ma. Tapi sebaiknya jangan bepergian sendiri. Ada teman lah. Iya. Iya. Aku gak punya teman gimana, Pak? Ya ajak mama lah. Ajak mamanya. Oke. Kalau misalnya kita sambil video call gitu jalan gitu, earphone, pakai speaker aja, nggak apa-apa. Dicap alay atau apa gimana nggak apa-apa. Iya. Yang penting selamat. Iya. Oke. Udah Oke. sampai segini dulu podcastnya. Semoga aja bermanfaat. Dan kita juga sebenarnya punya, selain di Spotify ada di YouTube juga. Kalau misalnya mau ngeliat, tapi ya minggu lalu kan kita gak ada persiapan ya di YouTube ya. Terus Ki pas ngedit Ki ngeliat diri sendiri, aduh ini orang masih nyelip-nyelip ayam di gigi Ki baru habis makan. Aduh. Jadi kayak ngomongnya gak niat, kayak masih Tapi kita nggak sampai gimana banget. Kita cuma natural aja karena ngobrol. Cuman obrolan antara ibu dan anak aja, obrolan biasa yang kita lakukan. Oke? Gitu. Yes. Jadi mohon maaf kalau berharap Well produced banget. Ini buat yang mau kepo aja sih, ya kan? Tapi kalau misalnya ngerasa bermanfaat, mungkin bisa dikasih jempol ke atasnya. yes. Bisa mungkin share-share gitu sama teman-temannya juga nggak apa-apa banget loh. Kalau mau komen juga nggak apa-apa. Mungkin ada yang punya pengalaman serupa, ada yang ngerasa relatable atau apa, atau ada yang perlu kita perbaikin ya kan ya, Mak? Betul sekali. Kita akan berusaha membahas topik-topik yang keseharian antara Mama dan Kiki ya. Mungkin next time-nya kita akan ngomongin tentang bagaimana hidup sendiri di rantau orang, di negeri orang. Mungkin next time-nya kita akan ngomongin kehidupan yang kita
paling suka itu kehidupan di New Zealand gitu. Kemudian mungkin kita akan ngomongin tentang isu-isu yang ada tanpa keinginan untuk mendiskreditkan satu orang, satu sisi atau satu pihak atau apapun. Kita hanya sekedar obrolan sehari-hari antara Kadang ibu dan mau anak. ngegibahin orang juga gimana, mah? Ah, ya, jangan ngibahin orang, gibahinlah sifatnya. Kalau misalnya sifatnya perlu kita pelajari, perlu kita ya mungkin ada manfaat yang kita ambil dari situ, itu nggak apa-apa gitu. Tapi jangan orangnya, sifatnya gitu. Kalau gibahin orang mau saudara sendiri, nggak boleh. Sesama manusia kan bersaudara. Asal usulnya semua sama-sama dari Adam. Adam and Eve. Yes. Wah. Bijak sekali ya, mah. Kalau lagi bijak. Kalau lagi bijak, kalau mood bijaknya lagi on gitu. Lagi on. Oke deh, udah dulu. Oke, gitu dulu. Sampai di situ dulu. Ini obrolan hari ini. Minggu depan kita akan ngobrol lagi dengan topik yang lebih seru-seru. Iya. Terima kasih. Yo, dadah. Dadah.